Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Bertemu dengan saya di channel ini, Bapak Ibu ya. Saya di sini akan berbagi kembali untuk dalam video kali ini. Dalam video kali ini akan membahas cara pengisian praktik kinerja, Bapak Ibu ya. Di sini kita buka akun di BMM, kemudian dipilih saja di bagian sebagai guru. Nah, nanti akan seperti ini, Bob. Tapi sebelum tampilannya seperti ini, biasanya disepakati dulu, Bob, ya. Jadi dari kita membuat RHK, kemudian kita ajukan di kepala sekolah, dan nanti akan di kepala sekolah disetujui. Nah, kita harus menyepakati. Video untuk menyepakatinya sudah ada di video sebelumnya, teman-teman. Baik, Ibu Guru ya. Kemudian kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan mengisi yaitu pelaksanaan praktek kinerja. Ya, mulai ini periode bulan Juli sampai dengan Desember. Nah, kemudian di sini ada cek praktek kinerja nanti yang akan kita coba di sini. Nah, kemudian semuanya Bapak Ibu di sini kalau pengumpulan dokumen ini kita misalkan kita sudah mempunyai sertifikat-sertifikat. Nah, di sini ya. Ini ada RHK yang kita buat. Nah, di sini bisa dimulai kumpulkan dari sekarang. Atau nanti kalau mau mengubah bisa diubah di bagian ini ya. Gitu ya. Nah, kemudian sama dengan yang di bagian kumpulkan tugas itu juga sama. Nah, kemudian ada lagi cara cek dokumen ini biasanya dari KOSP dan lain-lain ini nanti yang mengupload adalah dari kepala sekolah ya. Kita berarti sebagai guru fokus di bagian ini, cek praktek kinerja ya. Ini masih 0% ya Ibu ya. Nanti akan seperti ini praktek kinerja kita. Yang awal itu adalah mengisi isi dokumen ya. Isi dokumen ini harus kita buat, nanti kita ajukan kepada kepala sekolah ya. Tapi sebelum itu nanti di sini kita lihat dulu ya indikator pilihan. Nah, di sini nanti akan berbeda-beda Ibu ya. Semuanya nanti berbeda-beda, tidak harus sama Ibu ya. Dalam satu sekolah itu juga tidak harus sama ya. Jadi terserah dari guru masing-masing. Coba kita cek rubrik observasinya. Nah, di sini ya Ibu ya, jadi kalau kita memilihnya ini nanti bagian yang atas ini kebetulan saya adalah yang perhatian dan kepedulian. Upaya memberikan perhatian dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap peserta didik untuk menumbuhkan motivasi belajar intrinsik ya, belajar dari dalam. Nah, ini adalah target perilakunya. Jadi ada tiga poin ini ya. Ini yang boleh dilakukan, yang ini tidak boleh dilakukan. Misalnya contoh saja ya, kita milih misalkan poin satu, guru menunjukkan empati untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang peserta didik. Nanti perilaku yang dianjurkan adalah ini. Jadi guru nanti ketika mengajar di kelas waktu observasi ini silakan dilakukan ini. Guru memberikan perhatian penuh, guru mengajukan pertanyaan. Nah, ini Bapak ya, jadi kalau kita memilih angka satu, nanti fokus kita itu adalah ke sini. Jadi nanti kepala sekolah itu akan melihat rubriknya itu di sini. Kira-kira guru itu sudah melakukan hal ini atau belum. Itu ya, ini yang menjadi yang menjadi utama dalam observasi. Nah, kalau kita sudah tahu dari satu, 2, 3 tadi, nah nanti kita bisa mengisi isi dokumen ya. Kita bisa mengisi isi dokumennya. Coba kita lihat kembali. Nah, di sini tadi kalau sudah dipahami kira-kira Bapak Ibu. Jadi ini sekali lagi ini perlu dipahami lagi bahwa kita nanti akan melakukan yang mana menurut kita gitu ya. Menurut kita. Gimana usaha yang dijalani peserta didik. Nah, semuanya ini adalah harus kita amati benar-benar Ibu ya. Jadi jangan sampai nanti kita itu apa salah kemudian kita tidak menguasai ya. Gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita langsung pilih ini saya mengerti. Nah, kemudian kita masuk di isi dokumen Ibu ya. Klik saja isi dokumen. Nah, dalam isi dokumen tadi seperti ini ya. Baru kita
Sini tadi, nah ini ada target perilaku tadi 1, 2, 3 ini. Silakan Bapak Ibu itu memilih minimal satu ya. Boleh semuanya, boleh dua dan minimal satu. Satu ini tadi dalamnya sudah banyak ya, sudah banyak poin-poin. Nah, silakan Bapak Ibu sesuai dengan rubrik tadi. Kalau ini belum mantap, silakan diklik lagi rubrik ya. Kemudian misalnya saya memilih yang ini, ya, guru mengakui dan menghargai usaha ditujukan peserta didik. Nah, boleh satu saja boleh. Ya, kemudian yang bagian ini, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Ini saya isi seperti ini ya Ibu. Nah, saya isi seperti ini ya Ibu ya. Saya akan menyiapkan diri dengan maksimal pembelajaran di kelas sesuai dengan modul ajar atau RPM yang saya siapkan. Bisa ditulis seperti ini atau bisa dimodifikasi ya. Kemudian kayak kita mengisi jadwal observasi ya. Kemudian di sini diskusikan dulu Ibu ya dengan atasan, jangan lupa. Kemudian kita isi di sini kita mau misalkan saya kan di sini tanggalnya bisa di sini bisa manual ya, bisa manual atau bisa klik yang bagian ini. Nah, bisa manual, misalkan saya memilih tanggal 5 bulan 9 2024 ya, tanggal 5 hari Kamis ya, berarti saya milih hari Kamis. Oke, tanggal 5 bulan 9 September tahun 2024. Oke, ini bisa dirubah-rubah tapi diskusikan dengan alasan ya. Kemudian jenjangnya, karena saya di sini SD, kemudian saya pilih saja SD. Kelasnya saya mengajar di kelas 6. Kemudian materi mata pelajarannya itu saya memilih IPA. Ya, begini ya, IPAS. Nah, catatan opsional itu ya adalah contoh jawab opsional pada jadwal menulis. Bisa dituliskan di sini contohnya. Kalau sudah selesai, kemudian unggah dokumen opsional. Gunakan dokumen yang sudah tersedia. Itu formatnya PDF maksimal 10 MB. Oke ya, silakan diklik diunggah di sini. Siapkan RPP-nya. Kemudian diunggah di dokumen kita akan mengambil dari komputer atau dari PMM bukti karya juga bisa kalau kita punya ya. Kemudian seperti ini saya sudah punya. RPP-nya tinggal di open. Nah, begini ya. Kemudian bisa dicek ulang atau diubah ya. Kemudian bisa disimpan draft. Oke, bisa disimpan draft kalau memang itu belum mantap. Nah, kemudian bisa dicek ulang apakah ini isinya benar atau salah. Gitu ya. Kemudian bisa diubah juga. Oke, nanti kalau memang itu sudah selesai, ya sudah eh, ya selesai bisa dimantap, bisa diklik kumpulkan. Nah, kumpulkan dokumen. Anda dapat ubah isi dokumen jika diperlukan selama belum dinilai oleh atasan. Jadi kalau kita misalkan mengumpulkan ini, kalau misalkan nanti belum dicek sama atasan itu kita bisa merubah ya. Kita klik saja di sini, kemudian bisa diklik kumpulkan. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah dikumpulkan terus bagaimana? Nah, ini yang item pertama, sekarang pindah di item kedua ini sudah terbuka. Kalau sudah berwarna seperti ini, berarti sudah terbuka. Kita bisa cek ke rincian ya. Nah, di sini sesuai jadwal yaitu 5 September 2024. Nah, kita cek rinciannya. Tadi kalau belum disetujui sama kepala sekolah masih bisa dirubah kembali ya. Nah, seperti ini. Tanggalnya sudah SD kelas 6 IPA dan selanjutnya ini tadi target perilaku guru yaitu ini ya, upaya mempelajarinya tadi sudah tertulis di sini. Jadi semuanya ini adalah rangkuman. Oke. Nah, setelah seperti ini Bapak Ibu, kemudian nanti kita langsung menghubungi kepala sekolah biar kepala sekolah melihat akunnya dan nanti menyetujui ini tadi ya. Oke, baru kita bisa melaksanakan apa itu observasi di dalam kelas. Oke, terima kasih. Semoga ini bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.